saya Salsabila Ramadhani Putri dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas dengan nomor BP 20115230001. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan memenuhi tugas besar dasar-dasar pemrograman, yaitu untuk membuat program pengurutan dan pencarian dengan aplikasi C++ Builder. Nah, untuk metodenya sendiri, untuk pengurutan saya memakai insertion dan untuk pencarian saya melakukan binary. Langsung saja saya menjelaskan bagaimana programnya. Pertama kali saya akan mencoba untuk mendemokan program yang telah saya buat. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan 10 data secara acak. Selanjutnya saya akan mengklik button kedua yaitu sort. Nah, terlihat bahwa sudah terurut. Lalu saya coba untuk mencari salah satu angka, misalkan 2, maka dinyatakan data ada. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana untuk membuat form ini sendiri terlebih dahulu sebelum kita menjelaskan bagaimana kode programnya. Nah, untuk membuat judul seperti ini, search and binary, atau seperti yang telah saya buat nama saya sendiri dengan nomor BP saya, kita bisa menggunakan icon-icon yang ada di atas, yaitu yang ada di standar. Nah, yang pertama kita bisa mengklik yaitu label. Contoh. Nah, di sini bisa kita ubah tulisan label 5 itu di object inspector yang di sebelah kiri. Nah, itu ada di caption, itu label 5. Kita ubah misalnya label saja. Nah, seperti ini. Lalu lanjut untuk membuat input data tadi, itu kita bisa menggunakan itu edit. Nah, ini kan kosong, kita bisa juga menghapusnya. Itu di object inspector tadi, di text itu edit 3, tinggal kita delete aja. Jadi seperti itu. Terus lanjut ke tempat data yang belum terurut tadi, dan tempat menampilkan data yang sudah terurut tadi, itu tuh kita bisa menggunakan list box. Nah, list box ini juga bisa kita tentukan ukurannya tuh mau sebesar apa, atau panjang lebarnya tuh bisa kita tentukan, tergantung bagaimana data kita nanti. Lalu untuk yang fungsi-fungsi tadi yang insert, sort, search, and clear itu untuk button-button tadi supaya bisa kita klik, itu bisa kita gunakan yaitu button. Nah, button 5 tersendiri itu juga bisa kita ubah namanya seperti insert, search, clear tadi itu juga. Di caption kita misalnya ubah sort aja. Nah, di sini juga kita bisa mengubah font-fontnya seperti yang kita mau. Caranya di object inspector tadi, kita scroll down, itu ada font yang native font itu. Lalu kita ubah ke font yang kita mau misalkan. Lalu kita ubah warnanya, minimalis. Terus kita bisa juga font stylenya tuh ada mau italic atau bold gitu. Terus kita ke size. Nah, 20 kemudian. Terus kita klik OK. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut ke kode programnya itu sendiri. Nah, untuk melihat kode program itu sendiri yang telah kita buat atau yang kita belum buat, itu kita bisa mengklik button yang tadi kita udah buat tadi dengan cara double klik. Nah, seperti ini. Di sini saya memakai variabel global, yaitu di bawah include unit 1.h itu saya buat itu in abctem, di mana in array 10, in x sama dengan 0, dan in n. Lalu langsung saja ke button pertama, yaitu nilai a. Itu tuh nilai yang kita masukkan tadi, itu mengubah string menuju integer, di mana edit 1 akan menampilkan teks integer.
integer, di mana array A berindeks X sama dengan A, dan X sama dengan X tambah 1, N sama dengan N tambah 1, di mana button 1 akan memerintahkan listbox 1 untuk mendapatkan item yaitu A kecil. Lalu edit 1 akan clear ketika kita mengklik button 1 atau kita memencet button 1. Lalu edit 1 set focus ini berguna untuk agar kursor tidak kemana-mana. Lalu lanjut ke button kedua. Nah, di button kedua ini saya akan menjelaskan bagaimana program insertion itu. Nah, program insertion sendiri itu adalah program yang melakukan perulangan satu kali dan melakukan pengecekan pada data-data yang ada. Dimana contohnya saya sudah mempunyai 5 data yaitu 4, 1, 3, 5, 2. Nah, di sini dipisahkan data yang di kiri itu data yang sudah terurut dan data yang di kanan itu yang belum terurut. Nah, di sini ada kursor. Nah, ketika data yang di kiri ini lebih besar daripada data yang di kanan, maka data ini akan terjadi pertukaran. Nih, misalnya angka 1 ini kan lebih kecil daripada angka 4 nih, maka angka 1 ini akan pindah ke kiri dan angka 4 akan pindah ke kanan menjadi 1, 4, 3, 5, 2. Nah, dan kursor merah tadi ini juga berpindah menjadi di sini. Nah, sama dengan yang di atas tadi, angka 3 ini kan lebih kecil daripada dengan angka 4, maka dia juga akan pindah. Nah, begitulah seterusnya sampai nanti akan hasilnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lanjut ke kode programnya sendiri. Lakukan perulangan for. Nah, dimana dengan indeks awal yaitu B sama dengan 1, B kecil dari N, dan B++. Misalkan C sama dengan B. Ketika array A C kurang 1 besar dari array A berindeks C dan C besar dari 0, maka akan terjadi pertukaran nilai temp array A berindeks C menjadi array A berindeks C sama dengan array A C kurang 1 dan array A C kurang 1 sama dengan temp C min. Lalu untuk menampilkannya dilakukan pulangan for lagi menjadi A sama dengan 0, A kecil dari N, A++, di mana listbox 2 akan menampilkan item yaitu array A kecil. Lalu lanjut ke button ketiga yaitu button search atau pencarian. Nah, pada button ketiga ini saya menggunakan variabel lokal dan variabel lokal juga akan berfungsi pada button ketiga ini juga. Dimana in awal, akhir, tengah, kondisi sama dengan 0, dan nilai awal sama dengan 0 dan nilai akhir sama dengan N kurang 1. Nah, di sini kita menggunakan data yang sudah terurut tadi yaitu array A kecil. Dimana mengubah nilai string menjadi integer, dimana edit 2 akan menampilkan sebuah teks. Lalu jika kondisi bernilai false atau kita misalkan dengan 0 dan nilai awal kecil sama dengan nilai akhir, maka nilai tengah menjadi nilai awal ditambah nilai akhir dibagi 2. Dan jika array A tengah sama dengan array A, maka kondisi akan bernilai true atau kita misalkan di sini yaitu bernilai 1, maka akan kita hentikan dengan break. Lalu kecuali jika array A tengah besar dari array A, maka nilai akhir menjadi nilai tengah dikurang 1. Dan jika atau kecuali nilai awal sama dengan nilai tengah tambah 1. Dan untuk menampilkannya dilakukan lagi pulangan for, di mana in D sama dengan 0, D kecil dari A, D++. Dimana jika array D sama dengan array A, dimana listbox 3 akan menampilkan item yaitu menampilkan D kecil, dan listbox 4 item akan menampilkan angka yang kita cari yaitu array A D kecil, dan kita menambahkan aplikasi yaitu show message yang apabila jika data itu ada maka akan terlihat seperti notif tadi yaitu data ada. Nah,
Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan pemahaman pada materi ini. Saya ucapkan mohon maaf dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.